Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam walladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi barakatil kiram, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa ballagha ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Akhina Kiram, Ketua FSN Forum Silaturahim Masjid Mushola Taman Kebalen, dan Pilar Mutiara Gading 3 yang 20 tahun kurang lebih, Pak Ustadz Adit Imam, dan dilanjutkan estafetnya sekarang yang saya hormati Ketua Forum Silaturahim Masjid Mushola Taman Kebalen dan Pilar Mutiara Gading 3, terhormat Akhina Kiram Bapak Ustadz Ahmad Zaini, sekaligus Ketua Dekan Mushola Najah, sekaligus panitia, ketua panitia, sekaligus yang undang saya. Alhamdulillah. Yang saya hormati para sepuh, para tokoh masyarakat, seluruh ketua DKM Mushola Taman Kebalen yang saya tidak sebutkan satu persatu, wabil khusus Pak Babinsa, Pak Ismail yang saya hormati, dan seluruh hadirin hadirat ibu-ibu semuanya, wabil khusus Akhina Pak Ustadz Ubaidillah. Ini lama saya dari mulai di taman, di Blok ya, terus sampai saya di Prima. Nah, setelah saya di Sukawangi ini jarang ketemu ini. Alhamdulillah di sini bisa ketemu, bimbing anak-anak santri saya, hadrohnya. Sekarang udah mandiri, alhamdulillah bisa. Nanti tampil di maulid nanti. Alhamdulillah pada pagi hari ini wasilah Mushola Najah kita silaturahim dalam satu tempat, dalam satu majelis, yaitu majelis Maulidur Rasul, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Ini majelis yang sangat komplit, mulia, karena dalamnya ada peringatan maulid, yang pastinya di dalam peringatan maulid ada bacaan Quran, yang pastinya ada bacaan sholawat, ada zikir, dan pastinya ada ilmu. Insya Allah berkah manfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Patut kita bersyukur, alhamdulillah, dan didarikan oleh Allah sebagaimana tadi Pak Ketua bilang, kita bersyukur bisa bangun pagi. Tidak setiap orang bisa bangun pagi. Ini anugerah dari Allah. Kita digerakkan bisa bangun pagi. Tapi tidak setiap orang bisa bangun pagi itu bisa sholat subuh. Tidak setiap yang bangun pagi sholat subuh. Dan tidak setiap yang sholat subuhnya berjamaah. Benar kan? Tidak semua yang sholat subuh berjamaah. Tapi kita dianugerahi oleh Allah bisa sholat subuh dan bisa sholat subuhnya berjamaah. Ini mahal, Pak. Kalau orang tahu pahalanya sholat subuh berjamaah, maka dia akan berusaha untuk bangun sekalipun capek dan lelah. Bayangin, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat fajarnya itu sepakat ittafaqal ulama ul hadis, sepakat hadis itu qobliyah subuh, bukan subuhnya. Itu lebih baik dari dunia seisinya. Coba bayangkan, ini kan iman bicara. Kalau nggak ada iman, cuek aja, bener nggak? Karena iman kita mau berusaha untuk pelaksanaan qobliyah subuh. Kita kerja 30 tahun, 35 tahun, berangkat pada subuh, pulang jam 7, jam 8 dilakoni. Padahal akhirnya endingnya pensiun cuma punya rumah, cuma punya mobil 1, motor 1, nggak punya utang, bersyukur. Bener nggak? Ini apa adanya. Jadi Pak Babin kerja paling terakhir punya rumah, sama mobil, sama motor, itu juga kredit semua. Ya maaf ini Pak Babin, saya sering gak nyinggung, biasanya begitu, ya kan ya. Coba bayangin, hidup mati-matian 35 tahun, 40 tahun hanya ngejar itu, tapi ninggalin qobliyah subuh. Logika kita di mana? Yang itu di sisi Allah lebih baik daripada dunia seisi. Kita tinggalkan, tapi ngejar hanya 1 rumah, 1 mobil, 1 motor, itu juga kalau bagus. Kadang-kadang nggak punya juga sampai pensiun. Benar nggak? Tapi nggak qobliyah subuh. Kita bersyukur banget Pak, karena setiap langkah kaki kita itu dari rumah ke masjid bukan dihitung 27 derajatnya aja Pak. Hadisnya itu salatul jamaati afdalu min salatil fardhi, ada 3, Sahih Bukhari Tirmidzi. Bisa wa 20 darajah, ada bi khamsi wa 20 darajah, ada bi bid'i wa 20 darajah. Makanya kalau hadis dikumpulin supaya enggak kayak kuda, kacamata kuda, melihat sebuah agama itu hanya 1 aja, harus luas. Kumpulin kutubu sitahnya bab sholat jamaah, redaksi hadisnya sahih semua begitu. Saya mengatakan 27 derajat, ada yang ganjil bitun itu, ada yang 25. Intinya yang paling masyhur 27 derajat itu baru sholatnya doang. Dari mulai bangunnya, melangkahkan kaki kanannya, dalam hadis lain itu diampuni dosanya 1 kaki. Kirinya melangkah derajat 1 derajat, bayangin. Makanya bersyukur kalau kita rumahnya agak jauh dari musola sama masjid, sholat jamaahnya lumayan langkahannya, beda sama Pak Haji Udin cuma depan musola. Mubarak sama pengajian. Ini pahalanya paling banyak saya dari Sukawangi. Kalau ya kan jamaah di aja ya, bisa 1 jam berapa langkah kaki Pak Firman, ya kan ya? 2 jam sejak. Ya, ini anugerah dari Allah. Nah, kalau kita iman bicaranya ya insya Allah akan berusaha untuk sholat subuh berjamaah. Kalaupun nggak di musola di tempat, nggak di masjid, berhenti dulu di masjid mana gitu. Insya Allah nggak ketinggalan kerja, berkah insya Allah. Dan tidak setiap yang sholat subuh berjamaah, walaupun dia berjamaah bisa taklim dulu. Ini setaman yang kumpul begini, padahal undangannya setaman ya. Benar? Nggak semua yang pagi hari ini kumpul memperingati Maulid. Saya baru kali ini diundang peringatan Maulid pada subuh. Biasanya pada Isya, ya kan ya. Kemarin di Taman Duta sana Manakas ya pada Isya sampai malam. Beberapa tempat juga pada Isya. Mestinya sih saya itu pagi ini taklim rutin tafsir Jalalain di Al-Muhajirin Babelan Indah. Cuman saya hubungan sama Pak Ustaz Ahmad Zain ini udah dekat, jadi saya izin aja. Karena peringatan Maulid kan nggak tiap bulan ya. Benar ya? Hanya setahun sekali kan undang ini kan Maulid kan. Repot kata korban dan kalau tiap bulan kan. Betul ya? Kalau ada setiap bulan ada yang Maulid kan ada tekor ya. Nah sebulan setahun sekali saya izin aja nggak apa-apa. Insyaallah hadir bisa kata saya mah. Dalam waktu dekat setelah beliau ngundang saya itu belum ada rencana. Cuman saya itu malu sama Kanjeng Nabi. Pondok kemarin ngadain gede-gedean, dihadiri Pak Jenderal, ya Pangdam, dihadiri Pak Yai dari Bunten, hadir hampir kurang lebih 600 orang. Kalau tahun ini masa nggak ada. Bismillah seadanya.
Tapi ya seadanya ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini habis ini saya langsung pulang. Nggak banyak ngobrol karena persiapan untuk maulid di pondok saya. Kalau yang hadir monggo ditunggu kehadirannya. Jadi gantian Pak. Idza huyitum bitahiyatin fa'yu bi ahsana minha. Kalau orang itu dihormati, maka hormatilah bi ahsana dengan sebaik, lebih baik au misliha ataupun badan. Saya udah datang mestinya habis ini pada datang saya. Anda aja dalilnya. Udah hormati saya 3:30, gak apa-apa enak lah jam 7. Saya masih 3:30 Pak. Pernah mau dibegal Pak, pemirsa saya. Dihalang saya mobil di wilayah Wates. Itu karena mau taklim. Tapi Allah tolong saya tabrak tuan. Loncat. Kalau enggak mati, masuk berita saya. Ustaz nabrak orang. Tapi saya niatnya jihad aja. Kalau berhenti saya dinoyok lagi. Jadi bismillah aja. Untuk mentalnya saya berani, saya tangkap, saya kelakon. Wih, loncat orang itu. Bapak ibu semuanya yang saya hormati, ini baru mukadimah. Baru mukadimah. Obrolan santainya. Kalau bicara maulid ya Pak, peringatan maulid berarti kan menceritakan hanya Nabi, menceritakan Nabi Muhammad SAW. Itu nggak bakalan ada habisnya. Makanya saking karena waktunya mepet aja. Saya itu kalau ceramah maulid rata-rata minimal 1,5 jam, 2 jam. Kemarin hampir 2 jam seperempat di Taman Buntai. Itu jam 12. Saya terusin tanya terus saja. Saya bilang udah jam 12 baru saya berhenti. Karena apa? Kagum gitu. Mahabba syai'an asrar min dzikri. Barang siapa itu mencintai sesuatu, maka dia bakal banyak menyebut-nyebutnya. Menyebutnya banyak. Tolak ukur cinta seseorang kepada sesuatu sejauh mana dia cinta menceritakannya. Benar kan? Kalau kita lagi musim cincin dulu, ngobrol cincin dulu. Di musola, di kantor, di tukang kopi, semuanya ngobrol cincin. Karena lagi booming cincin. Orang lagi pada hobi cincin, batu biasa sampai Haji Udin mau beli gosok. Karena gak laku. Orang tuh kalau lagi cinta terhadap sesuatu, pasti dia banyak menyebutnya. Itu tanda kecintaan seseorang. Ya. Kalau kita lagi cinta sama nama burung itu bunyinya apa, ceritain terus. Ya, nah bagaimana kalau kita cinta sama Rasulullah? Sudahkah banyak menyebutnya kita untuk mengenang beliau? Orang yang paling sayang sama manusia selain Allah itu Rasulullah. Gak ada kecintaan, kesayangan seseorang kepada orang lain manusianya selain Rasulullah. Termasuk istri kita atau suami kita, termasuk sahabat kita, enggak secinta dan sesayang Rasulullah kepada kita. Terus kita enggak mengenang kecintaan kesayangan Rasulullah kepada kita. Itu disebutkan dalam Al-Quran yang dibaca tadi ya Ustaz Ubaidillah. Apa coba Ustaz ingat nggak tadi? Ayo, kalau jangan ingat ya Allah, malu. Itu Allah Pak yang nyebutin bahwa Rasulullah itu sayangnya sama kita tidak ada batas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Taubah sebelum ayat akhir. Wa in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ayat ini pujian Allah yang sangat luar biasa kepada Rasulullah. Bukti nyata Rasulullah itu sangat sayang sekali. Bahkan gelar yang diberikan oleh Allah ismun min asma'illah itu 3 dalam ayat. Ini keistimewaan luar biasa ya.
Makanya saya ijazah kalau mau, kalau percaya ya syukur, ya udah. Saya cuma dapat ijazah dari Syekh Mahmud Cirebon. Namanya sama sama bapak saya, Mahmud. Tapi beliau ulama besarnya Cirebon yang nulis banyak kitab, Silaturahim. Itu dapat ijazah sama dari Kiai Hasbio, salah satu pendiri pesantren juga desa. Saya dikasih ijazah 2 ayat. Tolong bacalah bacakum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mau enggak saya ijazah, Pak? Penting ini untuk mengenal Rasulullah. Orang yang sering baca itu tahu artinya, tahu maknanya, malu Rasul. Dibaca 10 kali setiap pada maghrib dan pada subuh, insya Allah husnul khatimah. Yang kedua, insya Allah dapat syafaat Rasulullah SAW. Mau? Ayo baca bareng. Laqad jaa. Ayo baca suaranya bisa. Ayo baca bareng. Nanti ajas tubuh kobil itu atau kobilnya, ya. Jadi setiap maulid mudah-mudahan ada oleh-oleh yang dibilang supaya bisa mengenal Rasulullah. Ayo, Ustaz, laqad ja'akum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ajastukum Qabil. Monggo dilaksanakan, kalau mau enggak juga enggak apa-apa. Ya, ini amalan saya dari santri sama sekali. Enggak saya juga untuk alakoh kita dengan Rasulullah SAW. Karena di antara ayat yang sangat Allah puji kepada Nabi selain laqad ja'akum rasul min anfusikum, selain laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, terus wa innaka la'ala khuluqin adzim, adalah taubat terakhir. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian semua. Sama maksudnya, dari kita manusia, bukan malaikat dan jin. Rasul Azizun, Masya Allah. Aziz itu apa? Asmaul Husna, Maha Perkasa. Ya, Harisun, sangat merindukan. Jadi Haris itu merindukan sesuatu yang terngiang terus. Namanya Haris. Kalau Haris pakai sin, penjaga. Tapi ini pakai sok. Harisun. Nah, Harisun. Ma'anittum alaikum bil mu'minin. Masya Allah. Rasulullah itu sangat merindukan kepada orang-orang beriman. Kita semua. Sangat mencintai kita semua. Rasulullah orang beriman. Nah kita Raufur Rahim, Asmaul Husna yang kedua ketiga Rauf dan Rahim. Kalau ada kopral dikasih topinya panglima, itu wah hormat semua, bener kan? Ada kita dibawain simbol Kapolri kemana-mana itu aman. Polsek, Kapolres, Polda nggak berani berhenti. Bisa dipindah ke Papua. Benar. Itu baru simbol Kapolri yang bisa turun, bisa naik kapan aja, bisa diganti. Benar nggak? Ini simbol Allah, nama Allah diberikan kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad. Nggak tanggung-tanggung 3 Asmaul Husna, Aziz, Rauf, dan Rahim. Itu gelar tertinggi. Orang mendapatkan gelar Allah pada diri. Gelar doktor, gelar profesor itu tinggi, tapi itu biasa. Ya,
Akademik yang paling tertinggi kan profesor, Pak. Itu juga bukan kuliah, tapi hasil penghargaan dari sebuah karya ilmiah dan berbagai macam disiplin ilmiah akhirnya digelari profesor dan top. Tapi kalau aziz rauf rahim, belum tentu seorang profesor, seorang doktor punya sifat aziz. Belum tentu orang yang berpangkat tinggi, jenderal maupun apapun punya sifat rauf dan rahim. Ini kanjeng Nabi di atas semua manusia. Kasih sayang paling tinggi kepada kita adalah Rasulullah. Kenapa kita perlu tahu? Supaya kita tahu Rasulullah begitu cintanya sama kita. Hidupnya hanya untuk kita, Rasulullah. Ya kan? Dia tinggalkan Mekah, hijrah ke Madinah, dia tinggalkan keluarganya, tempat tanggal lahirnya, semuanya dia tinggalkan demi Islam sampai ke kita, ke Taman Balik. Bayangin, berjuang dilempari batu di Taif, dilempari kotoran onta, itu semua kan supaya Islam sampai ke kita. Rasul pengen menyelamatkan manusia, termasuk kita. Sampai akhir hayat yang semua manusia di dunia ini, semua manusia Pak, itu semuanya khauf menghadapi sakaratul maut. Cemas, takut Pak. Gak ada orang yang gak takut sakaratul maut. Makanya doanya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sakaratul maut. Sakarat itu pakai sin kecil, maknanya mabuk. Mabuk itu orang semua dalam kondisi tidak sadar. Dengan anaknya, dengan istrinya, dengan tetangganya saat sakaratul maut lupa. Saking sakitnya. Gak ada rasa sakit yang paling sakit di dunia ini saat sakaratul maut. Kalau mau percaya cobain. Kalau saya sih percaya, benar. Percaya enggak? Wah, itu sakaratul maut sakit banget. Sakit banget Pak. Lebih sakit dari sini. Orang yang bilang sakitnya di sini, sakit di sini, ya kan? Itu mah sakit seluruh badan. Tapi Rasulullah Pak, apa dalam kondisi sakaratul maut yang diucapkan ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Orang taman gimana nanti? Ya, orang An-Najah gimana? Kalau kita sebutkan secara anunya, detailnya. Ummati, gak ada manusia. Kalau sakaratul maut ingat orang lain, karena sedang menghadapi dirinya sendiri. Kalau orang sedang tenggelam kena banjir, boro-boro nolong orang lain, pasti dia pengen selamat sendiri dulu. Benar nggak? Nah, pemadam kebakaran itu madamin kebakaran kalau rumahnya nggak kebakaran Pak. Benar nggak? Ya kalau rumahnya kebakarannya dia sendiri dulu, mana mau dia mati kebakaran tempat lain. Benar nggak? Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah yang diingat bukan anaknya, bukan keluarganya, yang diingat kita Pak. Ummati, umatku. Rasulullah. Masya Allah. Manusia yang paling pertama bangkit dari alam barzah, alam kubur, Yaumal Ba'si, manusia pertama itu Rasulullah di Madinah. Oh ya, lihat keterangan di Fathul Bari, Sahih Bukhari. Manusia yang pertama kali dibangkitkan dari tempat istirahatnya itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu orang pertama bangun dari alam kuburnya di Madinah. Semua orang khauf, semua orang takut, cemas menghadapi fenomena Yaumal Ba'si. Tadi ada Yauma Sakaratul Maut, yang kedua itu. Tapi Rasulullah itu tenang. Dia sujud. Bangun dari alam barzah itu sujud, kayak sujud sholat. Kata Allah, ya Muhammad irfa' ruksaka ma tas'al ujibu. Muhammad, kau bangun dari sujud. Apa yang kau minta aku beri? Bayangin, ditawari oleh Allah bebas minta apa saja. Dia jawab ummati. Benar nggak?
Kita kalau punya peluang biasanya nggak kasih orang lain. Soalnya takut direbut atau ambil bagian itu oleh orang lain. Rasulullah itu dikasih peluang tertinggi, nanti dia mengatakan minta apa saya kasih kamu. Dia nggak minta dirinya, Pak. Ini Rasulullah itu kasih sayangnya sama kita. Kalau dia bilang udah saya pengen dulu masuk surga sendirian duluan ya Rasulullah, ya Allah, pasti dikasih kok kuncinya sama dia surga. Ya. Apa jawabnya dalam sujudnya itu? Isfa ummati, berikan ya Allah syafaat untuk umat. Coba kita kalau ditawari oleh orang lain sesuatu yang berharga bernilai, biasanya diam-diam, takut kerebut. Benar? Ada proyek PL ini penunjukan langsung, udah jangan cerita yang lain, jangan di publik. Saya aja yang udah mampu. Benar nggak? Benar nggak? Kalau diajak makan sama temen yang enak, jarang ngajak lain yang lain, takutnya satenya kurang. Rasulullah itu nggak egois, Rasulullah itu nggak individualis. Itu simbol manusia yang mahabbah, raufur rahim. Kasih sayang tidak ada batas, rauf dan rahim itu. Kalau Rahman itu di dunia, kalau Rasulullah itu sampai rahim, seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahim itu belas kasih sayang yang luar biasa di akhirat. Ini mukadimah kedua. Supaya kita tahu dulu apa hingga kalau Rasul kita apa ucapan terima kasih. Ini yang penting. Karena orang kalau tahu kata Nabi yang lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir, lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Itu patokannya kata Rasul. Orang kalau nggak pernah bersyukur sama yang kecil, biasanya lama-lama yang gede juga nggak bersyukur. Tapi kalau orang biasa sama yang kecil bersyukur, apalagi yang gede. Benar? Kita kasih sedikit aja senang bahagia, apalagi dikasih gede. Ya, nyarap nanti ini kita senang banget, nanti akan ditambah sarapan. Tempat lain maksudnya. Bersyukur sama Allah. Malam yaskurin nas, dan siapa orang tidak pernah terima kasih sama orang, maka dia jarang terima kasih sama orang. Benar? Tapi kalau orang biasa sama orang aja terima kasih, mudah-mudahan sama Allah apalagi. Karena Allah kasih sayangnya tidak ada batas. Kalau manusia bisa ada batasnya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi. Masya Allah. Jadi syafaat terbesar di akan nanti syafaatul ulama itu Rasulullah. Kenapa di syafaatul ulama? Karena semua orang lain tidak mampu kecuali Rasulullah. Jangankan kelas kita, itu kelas Nabi Adam, panjang itu di bab syafaat. Ibu Bukhari Muslim panjang sekali. Nanti manusia itu yang dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, saya itu nggak kebayang saat itu jumlah manusia berapa. Karena yang data statistik sekarang itu penduduk dunia itu hampir 9,9 miliar. Sudah bertambah lagi. Kemarin waktu Covid banyak berkurang tuh. Ya kan ya, karena yang meninggal hampir 5 juta orang. Sekarang nggak Covid banyak lagi. Itu nggak kebayang jumlah orang dalam kondisi bingung pengen selamat. Kemarin demo aja, Sahroni bingung lari kemana. Misalkan ini contoh. Ya kan? Itu baru jatuh orang, Pak. Besok diceburin neraka orang kayak apa takutnya? Menghadapi siksa Allah. Semua takut, Pak. Maka ada provokatornya. Kita cari Nabi Adam. Dia yang melahirkan kita di dunia. Butuh ke Nabi Adam. Orang rame demo ke Nabi Adam. Gak ada pengamanan, Pak. Gak ada. Karena tentara polisi di sana sama semua bingung. Orang bingung. Ada ke Nabi Adam ya Aban Nas, ya Nabi Allah, wahai ayah kita semua Nabi Adam, bismillahirrahmanirrahim wa sallimna minan nar. Mintanya dua, selamatkan kami ya Allah. Adam, berikan syafaat kepada kami, selamatkan dari api neraka. Kalau ada, karena saya bukan ahli yang memberikan. Nabi Adam
Seorang Nabi Rasul yang umurnya 1000 tahun yang pasti ibadahnya lebih banyak dari kita. 1000 tahun Pak, pasti kan ibadahnya lebih banyak. Karena Nabi Adam nggak pernah tinggal ibadah Pak. Seorang Nabi dan Rasul hidupnya ibadah. Itu nggak mampu Pak. Saya bukan ahlinya. Kalian cari Nabi dulu. Itu orang paling sabar. 1000 tahun dakwah cuma 80 orang kalau nggak salah yang ikut Nabi. Bayangin Pak, ngajak baru 2 diri tahun kemarin udah banyak pengikutnya. Forum udah banyak pengikutnya, baru berapa tahun berdiri ya. Nabi itu 1000 tahun Pak dakwah. Bayangin cuma 80 orang. Datang Nabi Nuh, ya Allah, Nabi Allah. Nah aslinya Nabi Nuh itu namanya Wafur Pak, Abdul Wafur. Cuma karena banyak nangisnya tiap malam di kasroti nauhi filadati, karena dia itu sering nangis malam. Saya sedih mikirin umatnya nggak nurut, mikirin istri sama anaknya nggak nurut, maka sering naik jadi tangis sama Allah. Ya Nuh, isfarana wasalimna minna, minta ya Nuh, selamatkan, berikan syafaat kepada kami dan selamatkan kami. Qala ana laysa minni syai'un an utlub ila Ibrahim. Utlub walki Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hum abul anbiya wal mursalin. Huwa abul anbiya wal mursalin. Saya nggak mampu. Saya masih belum siap memberikan syafaat. Masing-masing punya alasan. Nabi Nuh bilang karena dakwah saya nggak berhasil, kedua istri anak saya nggak mungkin, itu berat buat saya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya abal anbiya wal mursalin, ya khalilullah, gelarnya tidak tanggung-tanggung Pak. Nabi Ibrahim itu sebagai abul anbiya yang melahirkan dari 2 generasi menjadi nabi dan rasul semuanya. Dari Ismail alaihissalam sampai lahir Rasulullah SAW. Dari Ishak lahir Nabi Musa sampai Nabi Isa. Itu Ibrahim. Orang yang melahirkan generasi terbaik itu Ibrahim. Apa jawabannya Ibrahim? Qala ana laysa minni. Saya ini enggak bisa. Saya bukan ahlinya untuk memberikan syafaat. Bayangin kelas Nabi Ibrahim dalam kondisi manusia yang serba bingung, enggak bisa bantu. Dia bilang, saya maaf, gak bisa. Ibrahim alasan, saya karena pernah dalam hidup saya pernah bohong. Yaitu pada saat ditanya Namrud dan pasukannya waktu setelah menghancurkan patung, man fa'ala hada, siapa yang mengerjakan ini? Qala kabiruhum hada. Ya berani banget. Ya. Nabi Ibrahim ditanya, interogasi sama Namrud dan pasukannya karena patung yang disembah oleh mereka hancur. Tinggal satu yang paling gede Pak. Namrud pasti Ibrahim ini, karena dialah yang paling anti dan benci sama kita, yang tidak sama dengan kita. Wah ini begitu ditanya siapa? Udah, yang paling gede itu siapa di sini? Patungnya. Dia patungnya yang paling gede ada. Nah itu kampaknya juga sama dia. Nah itu logika Ibrahim, rasionalitasnya cerdas banget Pak. Nah Ibrahim pintar, debatnya itu pintar. Cari aja kampaknya di mana. Nah itulah kampak di situ dia ngancurin. Sebenarnya mau jeblosin logika kamu. Begitu dicari sama pasukannya, kampaknya disangkutin di patung yang paling gede Pak. Tapi kan patung nggak bisa apa-apa, gitu loh ya. Patung itu nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin patung yang paling gede sekalipun bisa ngancurin patung yang lebih kecil, karena dia nggak bisa apa-apa. Ibrahim gampang ngomongnya, la tadullu ala yanfa'u limadza ta'budun. Kenapa kamu sembah? Dia nggak manfaat, dia nggak bisa madorot, kok disembah. Bakar. Akhirnya kadang orang kalau kalah debat mainnya ribut. Biasanya begitu. Diadap dialog nggak bisa, akhirnya emosi. Nah itu Namrud sampai itu emosi, kalah argumentasinya sama Ibrahim, akhirnya dibakar. Dengan bohong sekali seumur hidupnya. Padahal itu bohong yang dibenarkan oleh syariat. Takut memberikan syafaat. Kita berapa kali bohong? Ayo. Kita berapa kali dalam hidup ini bohong? Itu bohong kebenaran. Kata Nabi Ibrahim, utlub al-Musa li'annahu ruhullah. Cari Nabi Isa. Dia adalah orang yang apa? Musa dulu.
khalqi Musa li'annahu kalimah. Nabi Musa itu salah satu nabi yang langsung diajak bicara di bumi. Itu Nabi Nabi Musa. Makanya disebutnya kalimullah, bilangnya selain Nabiullah Rasulullah. Datang ke Nabi Musa sama Nabi Musa. Subhanallah wa sallimna minanna qara'na laysa min saya nggak bisa, saya nggak mampu. Karena saya masih punya dosa dulu dalam masa hidup saya, pernah mukul orang sampai mati. Waktu itu membela perempuan yang akhirnya menjadi istrinya itu, ambil air rebutan, terus ada yang pemuda kakak nyerobot. Nabi Musa orangnya temperamen kayak Tyson. Nah ini dia tonjok nih, tonjok jebret mati Pak. Itu Nabi Musa nanti namanya Qobitolim itu dosanya Nabi Musa, karena dia akan dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, lalu membunuh orang masih keluarga besar. Nah itu mau nggak mau, akhirnya suruh Nabi Isa. Ke Nabi Isa sama Pak. Ya Ruh Allah, ya Nabi Allah, isfa'lana wa sallimna. Berikan jamaat kepadaku dan berikan keselamatan kepada kami, baik Isa dari neraka. Engkau adalah Ruh, satu-satunya Nabi Pak, yang nggak punya bapak. Nabi Isa kalau nggak punya bapak dan ibu Nabi Adam, Nabi Isa ini nggak punya bapak. Nah kesolehan salah satu Nabi Isa itu, ini yang dia alasan nggak mampu memberikan syafaat. Solehnya luar biasa. Dia tidak pernah makan kalau ibunya belum makan. Dia tidak pernah kenyang kalau ibunya nggak kenyang. Tiap hari hidupnya selain dakwah ibadah kepada Allah, melayani ibunya untuk mempersiapkan makan. Tiap hari. Jadi tiap hari cari makanan, terus balik buat Siti Maryam. Karena Siti Maryam hidup dia di mihrab. Suatu hari Nabi Isa cari makanan agak terlambat pulangnya. Sebenarnya wajar, biasa. Setelah masuk ke rumah bawa makanan, ibunya udah meninggal dunia. Itu penyesalan yang sangat panjang bagi Nabi Isa, yang dianggap yang merupakan dosa sama ibunya, padahal itu bukan. Nah itu dibawa sampai akhirat Pak. Bayangin, pernah telat ngasih makan sama ibunya. Kita berapa lama telat transfer ibu kita? Hah? Ya kan gambarannya begitu Pak. Kalau sekarang transfer ibu kita, ya berapa kali ibu Ade, tolong ibu butuh ini, ya entar, bulan depan, ya entar, paling banyak butuh ke sekolahan, ya entar, berapa kali? Itu nggak salah Nabi Isa itu, cuma telat, nangis sepanjang sampai akhir hayat Nabi Isa, sampai sekarang itu Nabi Isa sedih karena tidak sempat ngasih makan hari itu sama ibunya keburu meninggal. Bayangin itu, soleh. Maka Nabi Isa akhirnya terus berdoa sama Allah, diminta diberikan mukjizat untuk bisa ngomong sama ibunya, minta maaf. Akhirnya setelah itu dikasih mukjizat oleh Allah. Nabi Isa minta maaf, bisa dijawab oleh Siti Maryam, sudah ibu maaf. Itu mukjizat namanya. Nabi Isa itu jangan bisa ngomong dengan yang meninggal. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal 4.000 tahun. Salah satunya anaknya Nabi Nuh namanya Sam. Sam itu pernah udah meninggal di zaman Nabi Nuh, dites oleh umat yang Nabi Isa, kalau nggak bisa menghidupkan orang yang mati, engkau bukan Nabi dan Rasul. Akhirnya atas izin Allah, Nabi Isa ditunjukin Pak, kuburannya itu kuburan terlama. Nabi salah satu putra Nabi Nuh itu selain Kan'an dari ibu lain itu adalah Sam, Yam dan Hafiz. Nah Sam itu bangunin ngobrol sama Nabi Isa. Anak Samun ibnu Nuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini Sam, putranya Nabi Nuh. Kurang lebih jaraknya 4.000 tahun. Saya hidup dan bisa ngobrol, apalagi cuma ngobrol sama ibunya. Itu atas mukjizat yang diberikan oleh Allah. Enggak mampu Pak. Kata Nabi Isa, "Utlab alki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, Habibullah." Gelarnya paling terbanyak Pak dalam tafsir atau Ahkamul Islamiyah. Nabi Muhammad itu punya gelar 300. Bapak kan tahunya Rasulullah sama Nabiullah aja. Itu Habibullah. Gelarnya Nabi Muhammad tertinggi, Al-Mustafa, Al-Mukhtar, Anta Syamsun, Anta Badrun. Itu gelar Pak. Ya. Manusia yang bisa mencahayai dunia seperti cahaya matahari Rasulullah. Ya.
yang bisa menerangi dunia dari kegelapan tauhid menjadi tauhid itu Rasulullah. Jumlahnya 300, cuman yang kita kenal di. Kata Rasulullah setelah datang ke Rasulullah, sini kumpul. Di situ ada Pak Ustaz Ahmad Zaini, ya kan ya misalnya ini ketua forum minimal itu di depan tapi setahun jawab, besok ya kan. Ya di situ kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nanti setiap orang akan ditanya sini. Kumpul. Rasulullah di situ anak awwalu syafi'in kata. Saya adalah manusia yang pertama kali akan memberikan syafaat. Ini Pak Rasulullah Pak pertanggungjawabannya di hadapan Allah kepada manusia kasih sayangnya sini kumpul semua kumpul. Itu Rasulullah memberikan syafaat bukan hanya nih sana kamu masuk ke surga, bukan. Rasulullah berdiri di pinggir neraka. Sahabat Rasulullah, sahabat Utsman berdiri di pinggir neraka. Nanti satu-satu An-Najah lewat, Al-Mubarak lewat, Asyifa lewat, Baitur Rahman lewat. Bukannya nggak disebut tidak ada pesawat, di bawah kebanyakan soalnya. Banyak soalnya kan ada berapa? 14 musola, 5 masjid ya. Intinya rombongan-rombongan. Innamal mar'u yuhsyaru ma'aman ahabba. Nih saya mulai masuk nih ke sini. Ya, jadi tadi mukadimah. Karena cinta maulid itu paling banyak. Ya, senang saya kalau udah cinta maulid paling senang. Ngiyang gitu ketemu Rasulullah itu gimana? Ketemu Pak Ustaz Hanif aja saya senang. Lagi Rasulullah. Ya kan ya, kita ketemu sahabat lama aja Pak yang kita cintai itu senang. Reuni 20-30 tahun kita senang, wah kakak ini gimana reuni sama Rasulullah. Ngomong pun nanti satu-satu nanti rombongan-rombongan. Innamal mar'u yuhsyaru ma'aman ahabba. Manusia itu akan digiring dengan sesuai yang dicintai waktu di dunia Pak. Maka jangan salah cinta di dunia. Karena di akhirat akan dipertemukan dengan orang yang paling dicintai. Maka cintailah Rasulullah SAW, orang yang paling pertama dicintai. La yu'minu ahadukum an yakuna Allah wa rasuluhu hatta apa? Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min nafsi. Orang belum mencapai puncak iman yang sempurna manakala Allah dan Rasulnya belum dicintai yang paling dicintai di atas dirinya. Jadi kalau ada orang sombong ya, ngaku paling kaya Rasulullah, saya itu ketawa. Kan ada tuh sekelompok orang kayaknya paling sunnah, ya kan, paling rasa kaya Rasulullah yang lain enggak. Maaf ini, bukan di An-Najah ini, di daerah kota lain ini banyak yang lain muncul. Orang yang seakan-akan dalam tanda kutip paling Rasulullah, yang lain enggak. Jadi enggak ada senyumnya sama kita itu. Oh ini enggak sunnah ini. Dikit-dikit, Masya Allah. Bukan itu. Bagaimana kepribadian akhlaknya dalam kehidupan, bukan hanya simbol. Benar enggak? Bentuk nyata dalam kehidupan, cinta kepada Rasulullah itu bagaimana? Di atas mencintai dirinya. Nggak gampang. Jadi saya sih jujur aja, nggak pernah ngaku iman paling sempurna. Bapak-bapak yang lebih baik. Karena saya belum mencintai Allah dan Rasulnya yang sesungguhnya. Baru kalau ada kemauan. Jujur aja karena ada kemauan. Sholat duha rajin biar rezekinya lancar. Ayo jujur aja. Cepat dulu. Jam 8 kata Allah paling minta motor. Bener nggak? Udah punya motor cepat rajin banget duhanya Pak. Paling minta mobil biar bisa kredit. Bener nggak? Cepat. Apa yang nambah tanahnya? Ada kemauan rajin itu. Tapi lebih baik rajin ada kemauan daripada sama sekali enggak. Iya nggak? Allah di atas segala, Rasul di atas segala. Kalau sudah berani mencintai itu di atas segala, baru ketamma imanukum, sempurnalah iman kalian.
Jadi jangan pernah dalam benak kita sedikit pun sombong, merasa paling sempurna imannya. Kalau belum itu, hadis sahih itu Pak di Bukhari Muslim itu yang saya baca. La yu'minu ahadukum hatta ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min nafsi. Mau suruh datang maulid di Sukawangi aja nggak datang, gimana mau dikatakan cinta sama Rasulullah? Itu paling sederhana ya. Ayo diumumin ada santunan yatim aja nggak ada yang transfer. Ini yang saya sih, aduh Pak Ismail lapangan, tersinggung terserah. Iya kan? Saya sih nggak minta Pak. Kalau cuma ada santunan 100 yatim, untung tadi sore ada rezeki. Kemarin sempat deg-degan, mau 3 hari 4 hari saya nggak rapat nggak apa udah maulid 100 yatim. Dari mana ini kata istri saya? Udah tadi ada. Tadi ada yang kirim kotak, saya kirim masya Allah. Baru itu Allah kasih jalan. Dan cinta pasti ada jalan. Kita yakin pasti ada jalan. Nah di sini kaitannya kenapa Rasulullah diturunkan sebagai suri tauladan, Pak? Ini baru masuk. Suri tauladan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk membangun keluarga yang mawaddah warahmah, yang memelihara mawaddah warahmah supaya tercapai tujuan menjadi sakinah. Kebanyakan itu mudah-mudahan menjadi keluarga samawa, malah disingkat samawa. Benar nggak? Orang sekarang itu ya kan tersebut TSB ya LKMD lah kemet singkatan Pak ya Nabi Muhammad SAW ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah singkat-singkat lah nggak apa-apa itu singkatan juga cepat kali ya. Tadi kembali Masya Allah Rasul itu ana khairun li ahli wa khairun li ummati. Ini Pak. Apa kuncinya sakinah mawaddah? Suruh baca Rasul. Bagaimana Rasulullah membangun keluarga yang sakinah mawaddah versi Rasulullah. Jangan versi Luna Maya, Pak. Benar nggak? Ini banyakkan anak muda membangun sebuah kehidupan parameter dan ukurannya orang dunia. Enggak bakalan tercapai kebahagiaan yang ini. Kalau kebahagiaan yang ini contohkan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dalam kehidupannya menghadapi fenomena kehidupan yang sangat sulit sekalipun, ujian yang sangat berat sekalipun, Rasulullah tetap Rasulullah bahagia. Innallaha prinsip hidup yang paling mendasar bagi Rasulullah itu selalu mengatakan innallaha ma'ana. Ini ucapannya pendek, innallaha ma'ana, tapi aplikasi implementasi dalam bentuk nyata nggak mudah. Kalau kita pengen bahagia, yakinkan Allah selalu ada dengan kita. Kalau kita sudah yakin hidup dengan Allah, pasti bahagia. Ini kunci sederhana. Ibu bapak sering saya umpamakan, selalu bareng sama bupati. Kemana-mana, bapak nggak bawa dompet, nggak bawa ATM, diajak semobil sama bupati masuk restoran, kira-kira bapak makan nggak? Saya tanya, makan nggak? Bupati makan, kita makan nggak? Pede nggak kita? Pede. Yang nggak pede itu jalan sama-sama sama orang yang punya duit. Masuk tol, bensin tiri, tol kosong, deg-degan Pak. Ini jalan ke sana, bensin nggak nyampe. Tapi sama bupati Pak, fasilitasnya aja berapa? Ya jalan semobil sama bupati nggak bakalan kehabisan bensin Pak. Yang kehabisan bensin itu sama jalan sama orang nggak punya duit. Ya kan ya? Lah, bupati cuma punya mandat amanat sekabupaten, itu juga bukan punya dia kabupaten itu. Gubernur juga gitu. Bapak ibu jalan sama KDM, pede Pak. Duitnya banyak KDM itu. Pendapatan YouTube-nya aja itu dari YouTuber itu sampai 6 miliar. Tahu. Ya kan? Tahu.
Itu coba, duitnya KDM. Bayar makan warteg ya kecil lah Pak. Padang kecil. PT kita. Itu baru KDM Pak. Bukan yang punya Jawa Barat. Diberikan mandat untuk memperbaiki Jawa Barat. Apa kita nggak yakin sama Allah? Apa yakin? Nggak yakin sama Allah? Yakin nggak? Nah ini iman ini bicaranya, makanya layu minu itu di situ. Ini bicaranya iman. Kalau kita keluarga membangun sakinah mawaddah, yakinkan istri kita, anak kita, semuanya hidup ini sama Allah. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir. Allah beserta kita asal kita mau sama Allah. Banyakkan orang itu nggak mau sama Allah. Bagaimana sama mau Allah? Ikuti dong. Kata Allah nih, dijamin pasti. Qad aflahal mu'minun. Pasti pakai qad. Sungguh pasti bahagia, sungguh pasti beruntung orang yang beriman. Kuncinya iman dulu. Kuncinya berarti nuruti Allah. Ini kunci. Tanda orang yang sama Allah itu iman. Maka kita paling bersyukur menjadi orang yang beriman. Pastilah Rasulullah, kita beriman. Dengan ajaran, tuntunan, bimbingan Rasulullah, baik melalui Qur'annya maupun hadisnya, kita beriman. Itu modal aset terbesar dalam hidup ini, iman. Ini kita hadir ke sini nih karena ada harapan pahala, karena ada harapan syafaat, karena ada harapan kebaikan. Kalaupun ada harapan sarapan itu tambahan kecil. Kenapa aja tambahan ada sarapan gitu? Itu sih tambahan ziyadah ya, bonus saja. Tadi siraman jasmani dan ruh, iman. Maka orang beriman sesulit apapun dalam hidup, sesuai apapun dalam hidup, pasti dia masih yakin ada Allah. Kalau kita hidup dalam kesulitan, ujian dan sebagainya, tidak yakin sama Allah, bahaya. Maka Allah berikan dulu orang beruntung adalah orang yang beriman. Kita nggak melihat pahala, kita melakukan kebaikan, ya kan? Karena ada iman. Kita mau sodako karena ada Kalau nggak ada iman nggak bisa sodako, bener nggak? Karena kita ada iman. Makanya ngaji nih maulid sampai jam 8 juga karena ada iman, insya Allah nggak bubar. Ini masalahnya pulang dulu. Iman, ya kan ya? Anjulu suka saatan fi majlisil ilmi khairul laka min alfi farsin tasaddaqta fisabilillah. Duduk sesaat aja, apalagi lama Pak, itu lebih baik dari sodako 1000 kuda. Bayangin pahalanya orang di majlis tadi. Maka jangan pulang nanti kalau bisa. Kecuali saya. Iman Pak, kata Allah nih, kalau pengen beruntung, pengen bahagia, tandanya orang bahagia dalam keluarga itu alladzina fi sholatihim apa yo? Khashi'un. Kalau kita udah sholat yang khusyuk, hidupnya pasti bahagia. Pertanyaannya, kita sholat khusyuk belum? Kenapa kita hidup gelisah terus, sedih terus, muring terus? Perbaiki sholatmu, khusyuk belum? Ini kunci loh Pak, dari Al-Quran langsung yang jamin Allah. Kalau di Rasulullah sudah melakukannya semua, karena khuluquhu Al-Quran. Susah Pak, sholat khusyuk itu. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi karena sholat itu sebagai media sarana, termasuk sabar itu, untuk minta tolong sama Allah. Wa innaha lakabiratun, tapi sholat itu kabirah, berat. Karena digambarkan besar, maka dalam tafsirnya ayat innaha sakinah. Sholat itu berat. Illa 'alal khashi'in, akan enteng, akan ringan, akan nikmat kalau dia apa? Kalau dia khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk, tidak terasa sholat dia udah berulang kali. Kalau kita kan ngecek Pak, begitu makmum sama imam bacanya alif lam mim, ya lama. Bener, lama. Beda. Bismillahirrahmanirrahim.
wal as wah cocok. Nggak lama gitu. Bener nggak? Gitu nggak kita Pak? Kayaknya sih mirip. Ya kan? Kita standarnya sholat kan pengen cepat. Kalau cepat khusus sih mending. Ya, mending. Rata-rata udah cepat nggak khusus. Lama juga kadang-kadang nggak khusus. Imam baca panjang tuh bukan mikirin ayatnya imam yang dibaca. Sebenarnya ini nggak selesai. Bener. Sebenarnya gerutu kalau imam terlalu panjang bukan senang. Nah itu orang khusus nggak mandang itu Pak. Mau pendek mau panjang nikmati sholat. Kalau sudah belajar menikmati sholat maka hidupnya akan ibadah, akan bahagia. Ini kunci Pak. Kata-kata Rasulullah. Ya. Kalau sholat itu capek berat aja senang, apalagi hidup yang bisa tidur, bisa makan, bisa minum. Apalagi bahagia. Dan bahagia jangan diukur dengan kehadiran harta yang berlimpah, pangkat yang tinggi, itu hanya sarana. Kemarin DPR seminggu stres jadi DPR. Saya ngomong apa adanya, terutama yang ngomongnya nggak dijaga. Stres jadi DPR. Modal itu dapatnya miliaran. Kemarin mendingan jadi rakyat. Walaupun sekarang senang lagi DPR bebas. Orang semua ada pusingnya, ada problemnya, ada masalahnya. Tapi kalau dia yakin sama Allah, dia aman. Di mana aja, kapan aja hidup kalau sama Allah aman. Bapak jalan jam 1, jam 2 kemana aja yakin didampingi Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wa la fis sama wa samiul alim. Saya jam 1, jam 2 pulang sendirian biasa. Udah baca itu aja, yakin aja sama Allah. Ya kan? Kalau Allah yang menyelamatkan tidak ada yang mencelakakan. Tapi kalau Allah yang mencelakakan, banyak orang bisa mencelakakan. Yakin. Itu bacaan yang luar biasa. Dengan menyebut nama Allah tidak akan ada yang bahaya, baik di bumi maupun di langit. Karena Allah yang melindungi, Dia Maha mendengar, dan Allah yang Maha mengetahui karena Dia melihat. Wa aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim sahun. Lebih menikah. Yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khasirun walladzina hum bizakati fa. Ini Pak, substansi agama ya. Ambil semua bergandengan semua ayat di Al-Quran itu substansinya vertikal horizontal. Tadi sholat urusan vertikal kita dengan Allah. Kalau itu udah benar maka hati kita akan tenang. Lebih tenang lagi kalau beres dengan sesama, zakatnya. Jangan pernah berpikir punya harta akan tenang, akan bahagia dengan harta kalau zakatnya nggak benar. Pasti dibikin gelisah, ada aja masalahnya. Sama sih kayak kita udah bayar iuran kan di lingkungan Pak. Bener gak? Enak gak kita ketemu RT? Pas rapat enak gak Pak? Bayar iurannya bener. Kayak pelit kenapa mau bayar iuran? Nah, dia lewat tuh si pelit. Pelit lewat pelit. Disebutnya pelit. Dia mampu bayar iuran tapi gak bayar iuran. Disebut oleh manusia pelit aja gak enak Pak. Ya kan ya? Wah dia umroh terus wajar pelit ya. Umroh terus pelit disebut. Ada orang senang-senangnya dia umroh. Pas giliran ada musibah mampus si pelit. Bukan innalillahi Pak. Benar gak? Karena pelit. Nah pelit sama Allah tidak zakat. Apa Allah enggak kecam? Lebih keras Allah mengecam orang yang tidak berzakat. Jadi kalau kita pengen bahagia hidup, kalau punya harta zakat yang benar, infak yang benar, hidup itu bahagia banget. Kalau kita bisa berbagi ke orang, yang orang lain senang, kita pun senang banget. Kalau kita sudah merasakan bisa berbagi, sama senangnya sama dengan orang yang diberi, hebat teman. Tapi kita tidak merasakan kesenangan berbagi, hati-hati lupa harta kita. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yanfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sayyidina Abbas radhiyallahu an pakar tafsir di zaman sahabat yang diakui oleh Nabi dan para sahabat lain dalam bidang tafsirnya menafsiri menjelaskan ayat ini bukan untuk orang kafir, tapi orang mukmin, orang muslim yang kaya tidak zakat, tidak infak.
Ayo cari di ayatnya. Karena kalau orang kafir nggak zakat tetap masuk neraka. Orang mukmin nggak zakat tetap dosa. Orang kafir, munafik, musyrik nggak zakat pasti zakat masuk neraka. Tapi ada orang mukmin muslim masuk neraka walaupun sholatnya rajin, dia wajib zakat tidak zakat. Itu hati-hati Pak punya. Ini ayatnya ancaman keras. Jadi kalau pengen bahagia, harta yang kita miliki dalam hidup kita adalah hitung yang benar zakatnya dan keluarkan infak. Insya Allah qad aflahal mu'minun. Itu sifat orang yang bahagia. Satu lagi aja. Sebenarnya panjang nih ayat, bisa sampai jam 8. Kalau mau terusin nanti kesuka waktu. Insya Allah masih panjang lagi nih. Walladzina 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang hidupnya bisa memilih mana yang manfaat dan mana yang tidak manfaat. Anil lagwi, lagu itu sesuatu yang tidak berguna. Ya. Jadi orang beriman itu selalu berpaling meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, baik dunianya maupun akhiratnya. Cuma dua pilihan hidup itu Pak, menggunakan waktu itu. Kalau nggak bermanfaat untuk dunianya, ya bermanfaat untuk akhiratnya. Insya Allah ini manfaat dunia akhirat. Insya Allah. Ya. Pertama silaturahim. Orang silaturahim itu ya Allah berkahnya luar biasa. Kalau Bapak punya sahabat teman 1000 di HP-nya, Bapak itu makan tiap hari dalam 1000 hari gratis. Asal rajin silaturahim dan punya tembok. Bukan tembok. Jadi pas makan nggak pulang. Masih disuguhin makan Pak. Bertamunya itu 11:30 gitu. Saya tahu kalau yang datang 11:30 itu sekalian pengen makan nih. Ya kan? Kalau bertamu itu jam 8, jam 9 masih jauh. Masa ngobrol sampai duhur? Ya kan? Ya kan, bener gak Pak? Kalau kita bertamu asar sampai jam 5 pulang, masih nggak makan. Tapi ini sampai maghrib mau nggak mau tuan rumah nyiapin Pak. Ya kan ya? Rajin begitu 1000 kali, 1000 silaturahim pasti dapat rezeki. Bener gak? Itu pas namanya silaturahim. Kayak kita dapat pahala, dapat ilmu, habis ini dapat itu rezeki. Coba kuliah subuh tiap hari kayak gini Pak. Nggak nyarat, nggak beli nasi uduk. Yang terakhir adalah itu. Kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, "Wa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaqni." Ini tafsiran dari ayat ini. Ayat surah Al-Mu'minun ini. Bahwa keislaman seorang terbaik atau tidak terukur sejauh mana dia meninggalkan sesuatu yakni itu lawi yang tidak berguna. Ya, jadi masa lalu udah biarin masa lalu. Sekarang kita gunakan sesuatu itu waktu 24 jam manfaat. Kalau enggak dunia, boleh kerja, silakan kerja. Niatkan untuk ibadah jadi ibadah. Selain kerja apa yang bermanfaat? Entah di lingkungan, entah di masjid, entah di musola, entah ibadah kita kepada Allah. Dua aja. Itu tanda orang hidupnya bahagia. Kalau orang pengen bahagia bisa menggunakan waktunya dengan baik, insya Allah bahagia. Sholatnya benar, zakatnya benar. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah itu anak khairul bi ahli. Saya paling terbaik untuk keluarga. Tidak pernah ada kata cekcok dalam pribadi Rasulullah dengan keluarganya. Karena apa? Selalu diawali dengan ingat sama Allah. Ar-Rahman, Allah Maha Kasih Sayang. Kita bisa bangun karena Allah. Kita bisa sekarang kesini karena Allah. Kita nanti makan minum nikmat karena Allah. Selalu ingat Ar-Rahman yang Maha Kasih Sayang. Kalau kita selalu ingat sama Allah akan segala nikmatnya, hidup kita akan selalu bersyukur. Kalau kita hidup selalu bersyukur, hati akan selalu bahagia. Kenapa kita tidak sering bahagia? Karena kurang bersyukur. Selalu mengukur kenikmatan kebahagiaan dengan orang lain yang lebih dari kita, capek hidup Pak. Benar nggak? Mobil baru bahagia kok, ukuran orang lain capek Pak. Nikmati apa yang Allah berikan, syukuri dan ingat bahwa itu anugerah Allah. Ya, jadi orang yang paling banyak ingatnya sama Allah itu paling banyak syukurnya. Orang yang paling banyak syukurnya, insya Allah akan bahagia. Jadikan rumah tangga kita
banyak syukurnya. Maka kuncinya rumah itu kata Rasulullah Nabi bakum bitilawati Quran. Rumah yang bahagia, yang bercahaya, yang indah itu adalah rumah yang dimana di dalamnya dibacakan Al-Quran. Insya Allah anak istri kita bahagia. Udah nggak terlalu muluk-muluk. Quran itu konsep yang sederhana, tapi kalau dipraktekkan dalam kehidupan nyata, insya Allah akan terwujud. Karena itu adalah teori Allah yang pasti benarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, khilafan, sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon doanya. Mudah-mudahan nilai pembangunan saya masjid mudah-mudahan bisa selesai Desember, paling telat Desember. Ya, baru utangnya banyak, nggak apa-apa, saya mah utang akhirat. Insya Allah kebangetan yang hidup nggak bayar. Itu aja. Saya kan mau mati, nggak paling kan ditagi. Ya pertama di Bali, saya kan ya keluarga saya kan kaum muslimin juga. Makanya berani saya bangun masjid itu hampir 600 jadi hitungannya belakangan. Paling nanti ngandelin Idul Kurban. Pak Zaini belanja, Pak Ian belanja, Pak Harus belanja, sisanya bayar utang. Tiap tahun bayar utang saya sih. Tadus minimal. Maka terima kasih Pak Zain semua yang lain dari forum yang belanja. Nah, itu bayar utang. Dagang itu dan dituntut untuk bayar utang. Gak apa-apa. Kalau nggak dibayar juga ya nggak apa-apa. Makna masa nggak ada yang bayar sih kan gitu aja. Benar Pak. Saya utang masjid ini sampai Desember tinggal 600. Tapi jadi orang yang percaya sama saya. Iya, yakin ya. Saya bilang gitu, mohon doanya lancar. Syukur-syukur nggak sampai Desember saya bayar, syukur-syukur. Ya tapi ya itu pakai logikanya kayaknya itu bukan biasanya. Tapi kan min haitsulayah kasih bisa terjadi. Ya, kedua mudah-mudahan saya ini diamanati lagi oleh travel untuk bimbing. Minggu depan insya Allah ziarah kanjeng Nabi. Itu saya yang tadi makanya pas baca Syokol, kalau setiap baca kalau ingat kanjeng Nabi. Nabi Masya Allah luar biasa sayangnya sama kita Pak ya. Luar biasa perhatiannya sama kita. Nah, saya kita sudah malu Saprutin kamu disayang sama saya, ngapain sama saya. Tuh, ya kan? Kalau kita ditegur sama orang yang baik sama kita terus kita nggak balik feedback kebaikannya, kan malu Pak. Ya kan? Nah, Rasulullah itu sayang sama kita, malu sama Rasulullah. Tapi mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah menjadi orang yang bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, bisa mengikuti ajarannya, bisa meneruskan dakwahnya, bermanfaat untuk orang banyak sebagaimana Rasulullah lakukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan kita lanjutkan dengan doa. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, digolongkan min ahli jannah dan diselamatkan dari siksa api neraka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa kulli sadatina salli rasulatina Muhammad wa atina wa yukafi mazida wa badalaka alhamdu wa laka syukru wa yaqulu li jalali wajhika wa min sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan wa mustajaba qalban khashi'a. Allahumma atina bil ilmi wa zayyinna bil hikmati wa taqabbal bil afiyah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa ikhwanina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna warzuq auladana wa dhurriyyatana wa ahlana ta'ala mizana ya Allah.
زيارة الحرمين زيارة نبيك المكرم بصحة وعافية وسلامة وبلوغ المرض. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا علماء يا الله من أهل العلم والخير والقرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والطغيان. اللهم يسر لنا أمورنا وعسر مقاصدنا واقض حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم وفق لكم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.